Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa yang budiman, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita masih diberikan kepercayaan dan juga kesempatan untuk kemudian kita mengarungi dan juga berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan adalah bulan penuh keberkahan, syahrun mubarak. Kemudian di dalam bulan suci Ramadan banyak sekali yang bisa kita ambil sebagai motivasi dan juga sebagai inspirasi di dalam kehidupan kita. Pemirsa yang budiman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sejarah umat Islam terdapat sekali banyak peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di bulan suci Ramadan. Yang pertama, misalkan kita pernah mendengar perang pertama di dalam umat Islam yang disebut sebagai Perang Badar. Di mana Perang Badar ini mempunyai nama lain Yaumul Furqan, hari pembeda. Karena disitulah kemudian ada dua pihak. Yang pertama adalah kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW dan juga kaum kafir Quraisy. Perang Badar adalah perang pertama bagi umat Islam yang langsung dipimpin oleh Rasulullah Muhammad SAW. Perang Badar ini menjadi sejarah yang begitu luar biasa bagi dakwah Islam, bagi perjuangan Islam, bagi syiar Islam. Sehingga kemudian dengan kemenangan pertama di dalam Perang Badar ini, Islam bisa sampai ke hati kita, ke diri kita, ke keluarga kita, ke lingkungan kita, ke masyarakat kita. Salah satunya adalah karena memang kemenangan yang terjadi pada Perang Badar. Perang Badar ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan atau sekitar tahun 624 Masehi atau sekitar tahun kedua Hijriyah. Meskipun pada waktu itu terjadi pada bulan Ramadan, Rasulullah Muhammad SAW dan juga beserta 313-an umat Islam pada waktu itu berhasil mengalahkan kaum kafir Quraisy yang berjumlah lebih dari 1.000. Yang berjumlah 1.000 pasukan dikalahkan oleh umat Islam. Ini adalah kemenangan besar dan kemenangan pertama bagi umat Islam. Kemudian peristiwa besar yang kedua, kita mengetahui ada peristiwa yang disebut sebagai Fathul Mekah atau pembebasan kota Mekah atau pembebasan Mekah. Pada waktu itu pusat umat Islam ada di kota Madinah, ada di Yathrib yang sudah berbentuk sebagai Daulah Islam Madinah. Pada tahun ke-8 Hijriyah, pada tanggal sekitar 10 Ramadan, pasukan umat Islam yang berjumlah 10.000 berbondong-bondong datang ke kota Mekah. Kemudian menaklukkan kota Mekah, menjadikan kota Mekah yang pada waktu berisi orang-orang kafir Quraisy menjadi sebuah wilayah yang Islam diterima di dalamnya. Sehingga orang-orang kafir Quraisy di kota Mekah pada waktu itu berbondong-bondong untuk memasuki Islam. Itulah kemudian beberapa contoh peristiwa besar yang terjadi yang pada waktu itu dilakukan secara langsung oleh baginda Nabiullah Muhammad SAW. Oleh karena itu kemudian salah satu hikmah pembelajaran dan juga makna yang bisa kita dapatkan dari bulan suci Ramadan adalah bahwa bulan suci Ramadan sejatinya adalah bulan perjuangan.
Bulan suci Ramadan adalah sejatinya bulan atau momentum di mana kita tidak boleh berhenti dari kegiatan-kegiatan atau perbuatan apapun yang kemudian produktif. Kita harus meningkatkan produktivitas kita. Kita harus meningkatkan amal-amal baik kita. Kita harus meningkatkan segala perbuatan perilaku baik kita. Kita tidak boleh bermalas-malasan di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena contoh dari pendahulu kita menjadikan bulan suci Ramadan juga sebagai bulan perjuangan. Sehingga kemudian yang bisa kita ambil yang pertama adalah bahwa ada dakwah Islam yang terus digencarkan pada waktu bulan suci Ramadan, pada sejarah umat Islam pada waktu itu. Karena hakikatnya sejatinya perang Badar, Fathul Mekah, itu adalah proses perjuangan untuk terus menyebarkan Islam, untuk terus memperluas syiar Islam, untuk kemudian mendakwahkan Islam. Sehingga yang bisa kemudian kita ambil adalah kita bisa menjadikan bulan suci Ramadan ini sebagai momentum kita untuk selain memperbaiki diri kita, juga memperbaiki kualitas dari keluarga kita, juga memperbaiki kualitas atau tatanan di dalam kehidupan bermasyarakat dengan kita terus melakukan dakwah, dengan terus menciarkan aturan-aturan Islam, dengan terus memberikan edukasi Islami kepada lingkungan, kepada masyarakat kita. Karena kita mengetahui Islam saat ini tidak sepenuhnya diterapkan oleh masyarakat. Islam saat ini tidak sepenuhnya diterapkan oleh sebuah negara. Padahal Islam adalah agama yang paripurna. Padahal Islam adalah agama yang sempurna, yang di dalamnya mengatur keseluruhan aturan kehidupan umat manusia. Islam juga mengatur urusan individu, Islam mengatur urusan keluarga, Islam mengatur urusan masyarakat, pun Islam mengatur urusan di dalam pengelolaan sebuah negara. Bagaimana kemudian ekonomi itu diatur, bagaimana kemudian politik itu diterapkan, bagaimana kemudian hukum-hukum peradilan itu dilaksanakan, dan lain sebagainya. Islam mempunyai aturan itu, dan kita mengetahui bahwa Islam saat ini tidak sampai kepada level penerapan dalam sebuah entitas politik atau dalam sebuah kekuasaan politik sebuah negara. Islam masih di dalam level individu dan keluarga. Sehingga kemudian dibutuhkan dakwah, dibutuhkan kemudian perluasan pengetahuan kepada masyarakat tentang kesempurnaan Islam. Para pemirsa yang budiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kemudian hikmah yang pertama yang bisa kita dapat, yaitu apa? Terus pompa pada diri kita, motivasi pada diri kita untuk terus berdakwah, menyebarkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan ini pun menjadi salah satu contoh yang diberikan oleh Luqman kepada anak-anaknya. Kita mengetahui bahwa Luqman di dalam Al-Quran itu menjadi salah satu contoh atau inspirasi, menjadi bentuk keteladanan yang harus kita ambil pelajarannya, yang harus kita contoh keteladanan dari Luqman. Di dalam surat Luqman ayat ke-17, di situ kemudian Luqman mengatakan, "Ya bunayya, wahai anakku, aqimis sholah, dirikanlah wahai anakku sholat. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar." Tegakkanlah amar ma'ruf nahi mungkar. Wasbir 'ala ma asobak. Dan juga bersabarlah atas apapun yang menimpa kalian. Di sini kemudian Luqman memberikan contoh tentang salah satu kurikulum yang diberikan kepada anak-anaknya di dalam lingkungan keluarga, untuk juga selain kemudian mendirikan sholat, juga melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Karena memang amar ma'ruf nahi mungkar atau dakwah adalah kewajiban bagi umat Islam. Bagi kita yang kemudian sudah mengetahui tentang Islam, kita dituntut untuk menyebarkan Islam, memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang Islam sebagai rahmat lil alamin, bahwa kita harus
menjadikan Islam sebagai pedoman kehidupan kita, baik di dalam lingkungan individu kita, keluarga kita, masyarakat kita, sampai kemudian Islam menjadi pegangan di dalam mengatur sebuah negara. Pemirsa yang budiman, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hikmah yang kedua yang kemudian kita bisa ambil dari makna bulan suci Ramadan sebagai bulan perjuangan, selain kita harus meningkatkan dakwah kita, kita juga bisa menjadikan momentum ini untuk berjuang memperbaiki perilaku dan juga amal-amal kita. Semoga kemudian kita bisa menjadikan bulan suci Ramadan sebagai momentum kita menampilkan keterbaikan amal yang kemudian kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kemudian amal-amal itu nampak tidak besar, tapi sesungguhnya ketika itu dijalankan, dilaksanakan secara terus-menerus, secara istiqomah, maka kemudian amal atau perbuatan itu menjadi amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Temukanlah kemudian amal yang istimewa, yang khas, yang ada pada diri kita. Karena siapa tahu atau bisa jadi itu menjadi pemantik datangnya rahmat Allah kepada diri kita. Itu bisa menjadi alasan kemudian Allah memberikan rahmat kepada kita. Kenapa? Karena memang surga Allah didapatkan karena rahmat yang Allah berikan kepada hambanya. Bukan karena amal yang dilakukan oleh hambanya. Tetapi untuk mendapatkan rahmat, untuk mendapatkan ridho, cara yang dilakukan oleh hamba adalah dengan melakukan amal-amal baik, ketaatan kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Temukanlah kemudian amal yang istimewa yang ada pada diri kita, yang kemudian orang lain tidak tahu. Hanya kita dan juga Allah yang mengetahui amal tersebut. Kita bisa mengambil banyak contoh dari teladan-teladan sahabat yang langsung mendapatkan ilmu dari Rasulullah Muhammad SAW. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu memiliki amal yang begitu istimewa. Ya, dia tidak pernah putus wudunya karena amal yang terus berlanjut dilakukan oleh Bilal bin Rabah ini, kemudian terompahnya sudah ada di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengetahui sahabat besar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Amal istimewa yang dilakukan beliau adalah kemudian memberikan keseluruhan harta bendanya untuk dakwah Islam. Mengorbankan semua yang ia punya untuk menciarkan Islam. Kita juga mengetahui ada sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang juga terkenal dengan sosok sahabat yang dermawan dan juga pemalu. Ada juga kemudian Zaid bin Thabit, salah satu sahabat yang kemudian memiliki amal istimewa menuliskan Al-Quran ke dalam mushaf, sehingga kemudian kita bisa membaca Al-Quran dengan mudah. Kemudian juga kita mengenal ada sahabat Abu Thalhah radhiyallahu anhu yang kemudian memiliki amal istimewa sampai kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebaik-baik balasan untuk Abu Thalhah dan juga istrinya. Kisah Abu Thalhah yang luar biasa di mana ia mengutamakan, menghormati, memuliakan tamu dengan kemudian memberikan suguhan yang terbaik, memberikan suguhan kepada tamu tersebut meskipun sesungguhnya suguhan itu adalah untuk anak-anaknya, tapi ia mengorbankan dalam rangka memuliakan tamu, sehingga kemudian ketika Rasulullah mengetahui ini kemudian memberikan kabar kepada Abu Thalhah bahwa Allah memberikan keistimewaan yang luar biasa atas amal yang dilakukan oleh Abu Thalhah dan juga oleh istrinya. Temukanlah kemudian amal-amal istimewa yang kita bisa lakukan secara rutin, secara terus-menerus, secara istiqomah, dan hanya kita sendiri dan juga Allah yang mengetahui. Karena kemudian kalau kita membaca salah satu hadis, habbu a'mali ilallah adwa muha wa in qalla. Yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amal
atau amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang dilakukan secara kontinus, secara terus-menerus, secara istiqomah meskipun nampak kecil, wa in qalla. Oleh karena itu, pemirsa yang budiman, di bulan suci Ramadan ini marilah kita menancapkan pada diri kita untuk menjadikan amar ma'ruf nahi mungkar, untuk menjadikan dakwah ilal Islam ini menjadi salah satu bagian yang kita ambil dalam rangka kemudian menjadikan Islam sebagaimana mestinya. Karena memang Islam sejatinya harus diterapkan di dalam semua lingkup dan juga lini kehidupan kita di dalam dunia ini. Semoga bulan suci Ramadan yang kita laksanakan pada kesempatan kali ini bisa menambah kebaikan-kebaikan kita, bisa mengampuni segala dosa-dosa kita, dan juga kemudian kita bisa mengambil makna perjuangan yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Kita terus bisa memperbaiki kualitas ibadah kita, kualitas akhlak kita, kualitas perilaku perbuatan kita, dan tentu dakwah menjadi aktivitas yang paling utama yang kita lakukan, sehingga kemudian Islam benar-benar menjadi rahmatan lil alamin. Dengan Islam diterapkan secara kafah dalam segala lini kehidupan bermasyarakat. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga kemudian kita menunaikan bulan suci Ramadan dengan keberkahan dan juga kebaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit tadi tuh? Oh, 16 menit cukup.